Ada satu pekerjaan rumah yang gak ada habis-habisnya. Satu ritual mingguan yang rasanya sia-sia, tapi harus dilakuin. Apa itu? Nyabutin rumput liar. Gila kan? Hari Minggu kemarin lo udah jongkok berjam-jam bersihin sela-sela paving block. Udah bersih, kinclong. Hari Rabu lo lihat tunas ijo kecil udah nongol lagi di tempat yang sama. Kita nanam rumput Jepang mahal-mahal, dirawat, dipupuk. Yang tumbuh subur malah si penyusup ini. Rumput liar atau gulma adalah musuh bebuyutan pemilik rumah. Mereka bisa tumbuh di tempat-tempat paling absurd. Di sela-sela beton, di tembok yang retak, di talang air di atap, di mana aja. Dan pertanyaan terbesarnya adalah, gimana caranya? Kita nggak pernah nanam mereka, kita nggak pernah nyebar biji mereka, kita nggak pernah nyiram mereka. Tapi mereka dengan kurang ajarnya selalu muncul. Apa mereka lahir dari ketiadaan? Apa mereka hasil sihir? Selamat datang di Baru Tahu, tempat kita ngebongkar misteri-misteri keseharian yang bikin kita garu-garu kepala. Dan hari ini kita akan membongkar strategi perang brilian dari musuh kita bersama, si rumput liar. Oke, siap-siap kaget. Ternyata rumput liar itu bukan muncul tiba-tiba. Mereka bisa ada di halaman kita lewat dua cara utama. Cara pertama, strategi serangan udara, invasi dari luar. Cara kedua, strategi pasukan tidur, aktivasi dari dalam. Mari kita bedah satu-satu. Strategi 1, serangan udara atau penyebaran biji. Lo harus paham satu hal. Misi hidup rumput liar itu cuma satu, tumbuh cepat, hasilkan biji sebanyak-banyaknya, sebar lalu mati. Udah. Dan cara mereka menyebar itu gila-gilaan. Mereka adalah master infiltrasi. Pertama, lewat angin. Banyak banget jenis rumput liar yang bijinya super enteng kayak debu atau punya parasut alami. Tahu ilalang atau bunga dandelion yang sering ditiup di film-film? Satu tanaman ilalang aja bisa ngehasilin puluhan ribu biji. Biji-biji super ringan ini terbang ke bawah angin, melintasi kilometeran, dan mendarat dengan mulus di halaman rumah lo. Nangkring di paving block lo, nyelip di retakan tembok lo, di talang air di atap, di mana aja. Kedua, lewat air. Pas hujan deras atau banjir, biji-biji rumput liar dari kebun tetangga, dari lapangan, dari got, itu semua ikut hanyut. Air hujan ini kayak taksi gratis yang nganterin bibit-bibit musuh ini ke seluruh penjuru halaman lo. Ketiga, lewat hewan. Ini yang paling cerdik. Ada dua cara. Cara dimakan dan cara nebeng. Cara dimakan. Burung. Burung makan buah beri liar atau biji-bijian. Biji ini nggak hancur di pencernaan mereka. Burung itu terbang, nangkring di pagar rumah lo, terus pup. Keluarlah kotoran burung itu yang udah plus bonus biji rumput liar, lengkap dengan pupuk alaminya. Sempurna. Cara nebeng, pernah lihat rumput liar yang bijinya berduri atau kayak kait? Itu didesain buat nempel. Nempel di bulu kucing lo yang abis main di kebun. Nempel di bulu anjing lo. Nempel di kaos kaki lo pas lo lagi jogging. Lo jalan pulang dan lo tanpa sadar jadi agen penyebar rumput liar di rumah lo sendiri. Ban mobil dan sol sepatu kita adalah penyebar biji paling efektif. Jadi, halaman kita itu terus-menerus dibombardir sama jutaan biji dari luar. Setiap hari, ini adalah invasi yang gak kelihatan. Tapi ini baru setengah ceritanya. Strategi ini ngejelasin kenapa rumput bisa ada di talang air. Tapi gimana sama rumput yang ada di tengah halaman, yang kayaknya keluar dari dalam tanah? Disinilah kita masuk ke strategi kedua yang jauh lebih mind-blowing. Strategi pasukan tidur, the seed bank. Ini dia rahasia terbesarnya. Lo harus bayangin kalau tanah di halaman rumah lo itu bukan cuma tanah. Itu adalah bank biji raksasa. Mind blown kan? Di bawah lapisan rumput Jepang lo yang rapi, di kedalaman beberapa sentimeter terkubur jutaan, bahkan miliaran biji rumput liar. Biji-biji ini adalah peninggalan dari tanaman-tanaman yang tumbuh di situ 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, bahkan 50 tahun lalu. Ilmuwan nyebut ini soil seed bank atau bank biji tanah. Dan biji-biji ini nggak mati, mereka cuma tidur. Ini namanya dormant atau dormensi. Mereka adalah pasukan tidur yang super sabar.
Mereka bisa tidur di kegelapan tanah selama 20 tahun, nungguin satu hal, momen yang tepat. Mereka nunggu sinyal. Dan apa sinyalnya? Sinyal pertama, cahaya matahari. Biji-biji ini tahu kalau mereka terkubur terlalu dalam. Kalau mereka nekat tumbuh, energinya bakal habis sebelum nyampe permukaan. Jadi mereka tidur. Sampai suatu hari, lo datang bawa cangkul. Niat lo baik, lo mau gemburin tanah, mau nanam bunga baru. Pas lo balik tanah, lo baru aja ngebangun ribuan pasukan tidur. Biji-biji yang tadinya tidur di kegelapan tiba-tiba terekspos cahaya matahari. Buat mereka, ini adalah alarm. Waktunya bangun, waktunya invasi. Dalam 3 hari, mereka auto tumbuh. Sinyal kedua, air. Jelas, musim kemarau panjang, mereka tidur. Begitu hujan pertama turun, air meresap ke tanah, menyentuh biji-biji ini. Sinyal kedua terkirim. Air sudah datang, tumbuh. Sinyal ketiga, ruang. Ini yang paling curang. Rumput liar itu tahu kalau di atas mereka ada saingan. Misalnya rumput Jepang lo yang rapih. Tapi suatu hari lo potong rumput dan mungkin ada satu patch yang lo potong terlalu pendek. Atau rumput Jepang lo ada yang mati. Tiba-tiba ada celah kosong di permukaan. Cahaya matahari bisa tembus langsung ke tanah. Biji-biji di bawah celah itu langsung dapat sinyal. Atasan kita kosong, serbu. Inilah kenapa abis kita potong rumput, rumput liar malah makin gila tumbuhnya. Kita dengan niat baik malah ngasih mereka kesempatan emas. Rumput liar atau gulma itu adalah pioneer plants atau tanaman pionir. Mereka adalah survivor sejati, spesies yang didesain oleh alam untuk jadi yang pertama tumbuh di tanah yang rusak, tanah kosong, atau tanah bekas bencana. Misi mereka adalah menaklukkan tanah gundul secepat mungkin. Caranya, tumbuh super cepat, nggak butuh banyak nutrisi, dan langsung produksi ribuan biji baru untuk generasi selanjutnya. Jadi mustahil halaman kita bebas biji. Itu nggak mungkin. Setiap lo nyabut rumput liar dan lo ngedumel, ini rumput datang dari mana sih? Sekarang lo tahu, mereka datang dari atas, angin, burung, dan dari bawah. Bang biji yang udah nunggu 20 tahun. Mereka adalah tentara paling sabar dan paling efisien di planet ini. Gimana? Lo baru tahu kan?